Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini adalah durian musangking milik saya yang sudah umur 1 tahun. Penanaman 1 tahun di pembelian bibit 1 meteran kayaknya. Ini sudah alhamdulillah naik. Saya ingin mencoba mempraktekkan satu teknik yang penting yaitu penyuburan tanah ya. Jadi ini kan setelah musim panas panjang diguyur hujan dan sudah mulai ada perkembangan dari sisi batang, dan mungkin ini sedikit ya, saya harus merelakan satu batang yang lumayan besar. Ini saya pruning, alhamdulillahnya memang benar setelah saya pruning cukup punya efek yang lumayan lah, langsung naik tinggi. Jadi memang untuk beberapa teman yang menanam durian, memotong ranting yang tidak penting itu harus dilakukan ya. Jangan eman-eman, jangan kasihan, jangan merasa berat gitu. Emang merawat durian harus begitu gitu, daripada nanti keburu nanti batangnya besar, kemudian rawan dominan kanan dan kirinya itu yang akhirnya menyesal nanti di 3 tahun atau 4 tahun kemudian. Ini untuk dari sisi batang saya kira sangat ideal ya, ada akar yang lumayan, terus kemudian batang, dahan-dahannya pun juga kanan kirinya seimbang. Yang saya maksud seimbang itu ya itu tadi ada segera penjuru itu ada gitu, walaupun nominalnya angkanya tidak sebegitu lebat tapi aman. Nah kalau sudah ini yang mesti harus kita siapin. Yang pertama adalah pupuk kandang teman-teman. Mungkin ada yang dari tige kambing atau monggo lah. Terus yang ini adalah poradan. Poradan ini difungsikan agar hama tanah berkurang, mati. Nah, dan yang terakhir itu seperti biasa yang sering saya pakai itu adalah NPK 1616. Dan secara aplikasinya ya tentu untuk menyuburkan tanah. Oke, mari kita coba mulai ya. Pertama kita tabur pupuk kandangnya di sekeliling lingkar luar yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa cincin di luar ini di musim penghujan harus kita agak lebarin jauh dari batang. Terus kemudian kita tabur poradan sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah akan mengurangi efek hama tanah. Dan tentu yang sering kita akan temui ya tentu ada cacing, ada ulat, ada banyak itu karena ada tige atau pupuk kandang yang juga membawa hama lain. Setelah itu ya tentu NPK 1616. Setelah itu kita ambil tanah di luar lingkaran yang tadi, kemudian kita uruk atau kita timbun ya, tige tadi atau pupuk kandang tadi. Kita pastikan ya muter, melingkar. Biasanya saya lebih suka setelah ini sudah tumbuh ya. Durian itu kalau sudah tumbuh dia akan terus melebar. Dan teorinya sih sebenarnya kalau bisa di luar jatuhnya daun yang paling luar gitu. Jadi bila itu 70 cm atau 1 meter dari batang, kita kasih 20 cm atau 30 cm dari daun jatuh itu. Nah, untuk yang di cincin dalam, saya tadi sudah sampaikan bahwa
kita bongkar saja. Kenapa? Karena ya tentu karena musim penghujan itu kita mengurangi resiko-resiko seperti lembab, dan juga kalau bahasa sering kita pakai itu mengurangi virus-virus, ya bahasanya akar yang busuk macam-macam itu, karena banyak air itu pada dasarnya tidak baik pula gitu. Karena teknik yang tadi itu adalah teknik cincin pertama itu untuk memberi tempat air saat musim panas gitu. Saat kemarau itu dibutuhkan, tapi untuk saat musim penghujan saya kira untuk cepat kering, tidak merendam akar itu lebih baik. Kita selesaikan pelan-pelan, khususnya untuk yang bagian dekat dengan batang ya, karena ya bukan asal macul, asal selesai saja, tapi akar-akar yang ada di bawah batang itu, di samping kanan kiri batang itu tentu sangat mungkin muncul. Jadi tetap harus hati-hati teman-teman, jangan asal bras saja. Jadi ya kita benar-benar merawat durian itu dengan sepenuh hati, jangan asal jadi, atau ya kita pastikan gitu akar-akar yang tadi sempat saya sebutkan itu tidak rusak. Karena ini adalah menyuburkan tanah, tentu tanah itu harus benar-benar bahasanya kebalik, dan atau paling tidak itu kembali lagi subur gitu. Karena kan tanah nggak pernah dicangkul, biasanya dia itu keras, dan ya itulah fungsinya penyuburan tanah. Ini kita ada proses melingkar bulatan diameter. Nah, ini mungkin beberapa teman yang penanamannya itu tidak di atas rata-rata tanah ya. Saya pastikan agak lebih disiplin, karena curah hujan yang setiap hari ini, hampir setiap sore gitu, harus benar-benar memastikan tidak ada kubangan air di dekat batang. Resiko akar busuk itu sangat besar, apalagi teman-teman mumpung hujan tidak perlu ditata kembali. Jadi teknik musim panas dan atau kemarau dan penghujan itu kita pastiin tidak ada genangan air yang benar-benar mengganggu akar itu sendiri. Itu teman-teman, jadi penyuburan tanah ini teknik yang penting di durian. Jadi nanti bila nanti teman-teman sudah memastikan bahwa durian itu benar-benar kita pastiin untuk kita cangkul, kemudian kita ratain, dan pasti ya itu akan jauh lebih baik gitu. Ada sebagian yang bilang bahwa pemupukan yang penting gitu. Cuman sekali lagi, pemupukan itu butuh waktu yang lama untuk diserap akar gitu. Tetapi kalau penyuburan ini ya tentu ini yang paling cepat. Biasanya setelah beberapa teman memastikan bisa 3 bulan, 6 bulan pemupukan sekali ya. Jadi ada teknik 3 bulan, ada teknik 6 bulan sekali pemupukan itu. Tolong diperhatiin gitu. Jangan asal mupuk, karena pada dasarnya yaitu ada efek yang besar pula untuk durian kita. Gitu teman-teman. Jadi adalah proses dari cangkul, terus kemudian ini cincin luar. Jangan lupa cincin luar ini adalah tempat air juga. Pastikan ada pembuangan terakhir atau kasih jalur untuk pembuangan ke selokan atau ke sungai. Nah, ini penampakan tadi ya, pengerjaan penggemburan tanah. Jadi saya akan kerjakan satu persatu di durian-durian saya yang lain. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa ketik kolom komentar untuk diskusi, ngobrol, dan
Saya pribadi mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga teman-teman kita semuanya sukses berbisnis durian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.